Musyarakah itu artinya kerjasama. Mudzakarah itu kerjasama, saling mengingatkan. Mudzakarah ini adalah tradisi. Ke Hanzalah pun sama seperti itu, datang lagi ke Utsman dan seterusnya. Semuanya hanya untuk saling mengingatkan, bermudzakarah, mengingatkan untuk mempersiapkan satu kehidupan yang lebih panjang daripada kehidupan kita di dunia ini. Fakal iman. Di dunia ini kata Nabi sitin au sab'in wa aqallu min sab'in. Masya Allah, 60 sampai 70 dan sedikit yang melebihi daripada umur 70. Kita maknakan dulu lah ya. Doa yang kita tulis ini bukan dari baginda Rasul. Yang kita tulis di sini adalah ad-da'awatu ja'at anis salafi. Adalah doa-doa yang datang, dibacakan, dibawakan, disampaikan oleh ulama-ulama salaf. Kalau ulama-ulama khalaf, ulama-ulama yang datang belakangan. Iya, yang datang belakangan. Kalau ulama-ulama salaf siapa mereka? Humus sahabiyun, tabi'in, tabi'un, sampai batasnya tabi'in. Ya, kalau sahabiyun yang hidup semasa baginda Rasul, ya, yarahu amla yaroh, dia melihat baginda Rasul secara langsung, bertatap muka secara langsung, ataupun tidak melihatnya. Menurut ulama pakar sejarah itu tergolong daripada sahabiyun. Wa ba'dahu, qarnu ba'dahu, masa setelah itu disebut tabi'in. Kisaran sekitar 200 atau 150 Hijriah ke sini ya. Makanya hidup setelah itu para tabi'in yang sangat kita kenal kitab-kitabnya. Ya, arba'atu a'immah ya, yang kita kenal dengan imam-imam yang 4. Nah, kemudian tabi'in. Nah, tabi'in ini diantaranya adalah Imamun Nawawi yang hidup sekitar 400 atau 500 ke sini lah ya, sampai 600-an. Nah, tabi'in. Ini Imam Nawawi diantaranya dari Dimsyq ini. Nah, doa-doa ini kuatal iman disampaikan oleh ulama salaf. Kemarin telah saya jelaskan bahwa zadal khusyu'u fi shalah ma zada 'inda khusyu'i 'indal wudu'i. Bahwa zadal khusyuk, datangnya sebuah kekhusyuan dalam salat karena khusyuknya kita di dalam berwudu. Bagaimana mau khusyuk salatnya wong wudunya ta'ajjul, terburu-buru. Ya. Makanya kata Nabi, sebaik-baik kamu berwudu itu adalah yang asbab. Kalimatu asbab. Asbab ini artinya pelan, teliti, ya, menyelah-nyelah pada bagian lipatan-lipatan anggota wudu. Imam Syafi'i dalam kitab Syarhul Muhadzab memperjelas kepada kita semua tentang rukunnya wudu. Ada berapa itu rukunnya wudu menurut Indah Syafi'iyah? Ada 6 lah ya. Pertama niat, kemudian iya, kemudian dua tangan, kemudian iya, kemudian yang kelima, kedua kemudian yang keenamnya adalah tartib. Jadi tartib ini menurut Indah Syafi'iyah adalah termasuk daripada rukun. Ya, seperti itu. Walaupun ziyadatu indal Malikiyah ada 8, karena Malikiyah menambahkan tuma'ninah. Ya, wa takhalli. Salatnya menyelah-nyelah, termasuk daripada indal Maliki. Ikhwatal iman hadani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini coba kita berkenalan dengan doa-doa ini ya, agar setiap gerakan yang kita basuh, rangkaian yang kita basuh dalam berwudu ini juga mendatangkan kekhusyuan. Yang pertama ketika cuci muka. Kemarin belum dimaknakan kan? Ya. Allahumma bayyij wajhi, ya Allah, ya. Ini doa, ya Allah,
Ada kata ya Rabbana sama Allahumma, bagusan yang mana? Pernah ditanyakan seperti itu ya. Sama saja man. Ya. Ya Rabbana atau Rabbana adalah kalimat panggilan juga. Kan itu. Allahumma pun sama. Ya ma'nahu ala ma'nan nida. Maka ketika kita memanggil Allah Subhanahu wa taala, pernah saya jelaskan kan pada bab doa dulu bahwa Allah itu pasti mengijabah selama dia tidak terikat dengan dosa-dosa besar. Allahumma ya Allah bayyid wajhi, putihkan ya, atau makna luasnya bersihkan, sucikan. Bayyadha yubayyidu artinya kan putih, bait. Ya Allah putihkan wajahku yauma tabyaddu wujuh, pada hari di mana akan nampak ya muka-muka yang putih ya. Wa taswaddu wujuh, dan akan jelas pula wajah-wajah yang muram, hitam, kelam, kusam. Ya, kapan itu? Yaumul qiyamah. Makanya orang yang wudunya asbagh ai hum min daiminal wudu adalah mereka tergolong daripada hurrun muhajjalun, hurrin muhajjalin. Nah, dalam salah satu syarah kitab hadis itu jelaskan orang-orang yang gemar berwudu itu akan dihadapkan di hadapan baginda Rasul bagaikan kuda putih di tengah-tengah kuda hitam. Saya tak jelas itu karena matanya sangat panjang sekali. Saya nggak hafal secara jelasnya matanya. Seperti itu. Ini dicontohkan oleh sahabat Bilal bin Rabah ya. Kemudian siapa lagi? Ya, banyaklah di antara sahabat-sahabat kita. Nah, kemudian di antara juga para ulama salaf kita ya. Dari aulia illa ada Abdullah al-Baghdadi yang dawamul wudunya subhanallah. Bahkan di antara satu amalan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa alam kubur adalah dawamul wudu. Kemudian cuci tangan dengan doa Allahumma a'tini kitabi fi yamini, ya Allah anugerahkan, berikan catatan amalan-amalanku kitabi fi yamini di tangan, wala tu'tini fi shimali, jangan engkau berikan catatan amalanku di sebelah kiri, di tangan kiriku maksudnya seperti itu. Makanya sebaik-baik beramal itu adalah jikalau kita melakukan satu keburukan maka ikutilah dengan satu kebaikan. Tamhuha ya, karena sesungguhnya kebaikan itu bisa tamhuha, menghapus daripada keburukan yang kita perbuat. Kemudian membasuh sebagian kepala ya, ba'dur ra'si. Allahumma harrim sya'ri wa bashari minan nar. Wah, ini kurang ra ini. Minan nari. Ya Allah, haramkan sya'run, apa sya'run? Wa bashari, kepala manusia. Ya, ada kata ra'sun. Bashar kan manusia. Artinya sifat kehormatan manusia, ya kepala, maksudnya gitu. Ya Allah, haramkan rambut dan kehormatanku minan nari, dari jilatan api. Wa adallani fi arsyika, dan lindungi kami dengan perlindunganmu ya, fi arsyika, di tempat keagunganmu, arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada satu hari di mana yaumun la dhilla illa dhilluh. Di antaranya adalah orang-orang yang bisa dawamul wudu. Yauma la dhilla illa dhilluh. Kemudian ketika membasuh telinga, Allahumma ja'alni minal ladina yastami'una al-qawla. Ya Allah, jadikan aku ini ya Allah minal ladina, dari orang-orang yastami'una al-qawla, yang mudah, yang senang
untuk mendengarkan al-qaula, maksudnya al-qaulul khair, perkataan-perkataan, pembicaraan-pembicaraan yang baik, dari ta'lim, dari semak Al-Quran, semak tilawah, ya, jauh daripada ghibah. Fayattabi'una ahsanah, dan jadikan aku pula ya Allah tergolong daripada orang-orang yang gemar mengikuti langkah kebaikan. Ketika kita membahas apa nih? Telinga. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar telinga ini mudah untuk mendengar kebajikan ya Pak. Ada telinga yang sulit, asbab apa? Tentu asbab karena maksiatnya saja. Ya. Ingat semuanya perlu mujahadah, perlu disiplin, perlu usaha yang kuat untuk menjaga indera-indera kita ini. Semua membasuh, apalagi nih? Ya, membasuh kaki. Allahumma tsabbit qadami 'ala sirati. Ya Allah, teguhkan atau tetapkan qadami, ya, kaki saya, langkah saya 'ala sirati, untuk selalu lurus pada jalan yang lurus. Untuk doa setelah wudunya biasa tinggal ditambahkan. Ini yang menambahkan adalah Imam An-Nawawi sendiri. Allahumma ighfir dzunubi wa wasi' li dari wa barik li fi rizqi wallahu a'lam. Kemudian memasukkan air ke hidung, ini di antara sunannya. Allahumma la tahrimi na'imaka wa jannatik. Ya Allah, jangan kau haramkan nikmatmu dan surgamu bagiku, maksudnya. Ya Allah, jangan kau haramkan bagiku nikmatmu dan surgamu. Kemudian ketika berkumur, Allahumma skini min khadi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam ka'san la adma'u ba'dahu abadan. Ya Allah, istini atau astini. Apa istini itu artinya? Anugerahkan dari kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka'san, satu kemuliaan yang tidak membuat kami terhina, wala adma'u ba'dahu abadan, dan jangan engkau jadikan aku pula dengan kemuliaan Nabi Muhammad itu adma, ya. Adma adalah kesedihan, setelah itu selama-lamanya. Kemudian bacaan setelah membaca bismillahirrahmanirrahim ja'alal ma'atahu. Nah, ini udah biasa kita praktekkan. Bagi teman-teman yang belum pernah menghafal, doa-doa ini boleh ditambahkan dalam setiap rangkaian wudu kita.